belajar written expression. Written expression itu mencari yang salah di antara yang benar. Kok mencari yang salah? Ya karena kita akan punya opsi 4 gitu ya. 3 di antaranya adalah benar. 3 di antaranya sudah benar. Oke. Posisi katanya. Nah, yang harus kita cari justru yang salah. Oke, kayak apa sih? Ya. Nah, ini. Nanti kita akan berhadapan dengan 25 pertanyaan untuk mencari jawaban yang salah. Karena yang kemarin dari 40 soal structure and written expression, 15-nya sudah dipakai untuk structure. Gitu ya. Nah, sekarang 25-nya kita written expression. Written expression itu setiap pertanyaan berisi 4 pilihan jawaban yang sudah di-underline. Jadi yang kita pikirin cukup yang di-underline aja, yang digarisbawahin. Kita harus memilih. Gitu. Nah, coba dilihat ini ada satu contohnya, saya berikan di sini. A nerve is actually many nerve fiber bound together. Nah, mana sih yang salah di antara 4 ini? Bagaimana memilihnya? Sebentar. Oke. Iya. Oke. Nah, bagaimana sih cara menentukan mana yang salah, mana yang benar di antara keempat pilihan jawaban ini? Gitu ya. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Mr. Doni. Gitu ya. Apakah apakah actually, apakah fiber, apakah together? Kalau yang salah, kenapa salah? Harusnya apa memangnya? Gitu ya. Nah, ini yang akan kita coba cover hari ini bersama Mr. Doni. Silahkan Mr. Doni dimulai. Oke, terima kasih Miss Martha karena sudah membuka webinar kita kali ini. Selamat pagi ibu-ibu semua, bapak-bapaknya belum ada yang datang. Ibu Martina Nagasia, Ibu Anissa, Ibu Melia, terima kasih sudah hadir kembali bersama kita lagi. Hari ini kita akan membahas bagian kedua dari webinar dan juga salah satu bagian dari structure section of the TOEFL test. Karena si structure yang multiple choice atau pilihan ganda, tipe soal yang pilihan ganda itu selalu dijadikan satu dengan written expression ini. Dan jumlah soal dari written expression itu ada 25 soal. Oke. Nah, seperti kemarin, saya juga di sini dalam membahas written expression juga akan membahas skill-skill ya. Skill-skill yang mungkin paling banyak bisa diterapkan dan paling banyak ditanya dalam written expression in the TOEFL test. Oke, kita mulai dari skill pertama aja langsung, Miss M. Could you switch to the next page? Oke, yang berikutnya, yang pertama, bukan yang berikutnya. Ya, ini adalah skill yang pertama. Sebenarnya bukan skill pertama ya, atau tipe pertanyaan. Sebenarnya dalam mencari jawaban dari written expression of the TOEFL test itu, intinya adalah ini, ibu-ibu semua. Jadi subject verb agreement. Nah, kita diminta untuk bisa mencari atau mengidentifikasi kesesuaian antara subjek dengan verb-nya. Misalkan subjeknya itu adalah singular, verb-nya juga harus mengikuti verb untuk singular. Begitu juga sebaliknya. Begitu kalau subjeknya itu adalah plural, kita juga harus mengecek, memeriksa, mengidentifikasi apakah verb-nya itu juga plural. Oke, sebagai contoh di sini ada 2 kalimat. The boy. Terus ada kata walks. The boy. Ingat? Nah, saya baca dulu kalimat satu dengan kalimat kedua. Apa sih bedanya kalimat satu dengan kalimat kedua? Yang kedua, the boys walk.
to school. Oke. Seperti kita tahu, di dua kalimat itu ada perbedaan antara subjek yang pertama. Subjek yang di kalimat pertama, the boy-nya adalah singular noun. Oke, tanpa S. Dan jika kita ketahui kalau dalam simple present sentence, di situ verb-nya harus ditambahin S. Karena subjek itu kan selalu dibagi dalam dua klasifikasi ya. Kalau yang pertama saya klasifikasikan menjadi nama-nama perempuan atau wanita. Ayu dengan Dewi. Wah. Dan pasangan yang kedua, he, she, it, name. Ayu, Dewi itu selalu verb tanpa S. Ditambah dengan verb tanpa S. Tapi yang kedua, he, she, it, name diikuti oleh verb yang ditambahkan S atau IS di depannya. Nah, kita lihat kalimat pertama, the boy itu kurang lebih he. He walks to school. Nah, inilah yang paling dikotak-katik dalam soal-soal yang ada di written expression. Cuman pastinya sedikit lebih kompleks ya, nggak sesederhana ini. Yang kedua, the boys, jamak, plural. Saya bisa menggantikan the boys dengan kata they. They walk, bukan they walks. Nah, oleh karena itu, kedua kalimat ini sudah ada kesesuaian antara subjek dengan verb-nya. Oke, yang berikutnya, Miss Martha. Jadi, it's all about subject-verb agreements when we are talking about written expression of the TOEFL test. Oke, nah, apalagi sih? Sedikit lebih kompleks lagi. Yaitu saya maju ke satu skill berikutnya yang dinamakan subject-verb agreement after prepositional phrases. Nah, kemarin kita sudah sedikit membahas tentang object of preposition ya. Object of preposition tidak berfungsi sebagai subjek maupun verb. Nah, di sini juga cukup penting di sini sebenarnya. Nah, coba kalian lihat semuanya melihat set kata-kata yang ada di dalam kurung. Kalimat pertama, the key to the doors are in the drawer. Nah, ini adalah verb-nya. Kita diminta untuk memeriksa apakah si verb are ini sudah tepat. Apakah tetap are atau is. Nah, terkadang bingung. Ini are ini mengarahnya ke door atau key. Oke. Salah satu cara cepat dan tepat untuk mengamatinya adalah ingat kemarin object of preposition to sampai dengan noun. Tulis dari dalam kurung atau dilingkari saja. Yang diperhatikan adalah yang bukan prepositional phrase-nya, yaitu the key atau it. It is, bukan it are. Ingat, tanda bintang di sini indicates an error, menandakan kalau salah. Kita sudah tahu di sini kalimat pertama salahnya kenapa. Oke, contoh yang kedua, the keys to the door. Lagi-lagi jangan memperhatikan prepositional phrases. Dimanapun soal pilihan ganda maupun written expression, prepositional phrase itu identifikasi dulu. Jadi ketahuan yang mana kita mesti perhatiin sebenarnya. Jadi the keys, bisa kita bilang them, oke, atau they kurang lebih. Atau plural, yang pasti tidak bisa plural noun dipasangkan dengan verb is. Harus diganti are. Oke, Miss Martha boleh selanjutnya? Saya akan erase dulu ya. Nah, ini dia rumusnya. Tapi kurang lebih rumusnya udah. Oh, thank you, Miss Martha. Prepositional phrase yang di dalam kurung jangan diindahkan sama sekali. Jangan diperhatikan. Jadi sebelumnya, ingat, noun yang pertama kali di depan kalimat berfungsi sebagai subjek. Jadi dicari kesesuaian antara subjek tersebut dengan verb-nya. Oke, sekarang boleh, silahkan, Miss Martha. Oke, nah yang berikutnya. Oh, common grammar mistakes. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ini adalah salah satu skill favorit saya sebenarnya. Karena menurut saya, dari pengalaman saya, ini presentasi dari keluarnya tipe soal seperti ini lumayan. Oke. Dan bisa dibilang hampir selalu ada. Cuman terkadang kita tidak memperhatikan kata-kata kecil ini nih. All, most, some, have. Kalau perlu diingetin aja 4 itu. Almost, some, have. Jika ibu-ibu atau bapak-bapak, mudah-mudahan ada yang sudah datang, saya nggak bisa kelihatan. Kalau berhasil melihat almost, some, atau have di dalam kalimat, oke,
pasang mata di situ. Kenapa? Jika Bapak Ibu sekalian melihat di dalam kalimat salah satu kata dari almost some have diikuti oleh kata of, ya, of. Lalu setelah itu noun atau objeknya. Oke. Jangan mengindahkan kata-kata ini. Hanya perhatikan objeknya itu. Apakah objeknya itu singular atau plural? Baru dicari kesesuaian. Kadang-kadang ingat, kata-kata seperti almost, some, have, apalagi all. Kita terkadang sudah punya persepsi kalau all itu jamak. Belum tentu. Ya. Jadi ingat almost, some, have, diikuti of. Okay? Lalu followed with an object atau noun. Contoh di sebelah kiri kalimat pertama. All of the book ya, bukan books, was interesting. Mereka tidak mengindahkan ini sama sekali. Singular, book. Contoh kedua, all of the books. Nah, yang kita perhatikan adalah books-nya saja. Were. Oke. Jadi, all of, almost, some, have dengan diikuti of bisa diikuti singular atau plural. Nah, yang gunanya untuk menyesatkan aja. Nah, kita harus tinggal mencari kesesuaian antara ini dan ini yang saya beri garis lengkungan. Begitu juga contoh yang ketiga. All of the information uncountable. Ingat semuanya ya. Uncountable noun selalu pasangannya is atau was. Nggak bisa uncountable diikuti oleh are atau were. Oke. Nah, mudah-mudahan itu cukup berguna. Kita maju lagi. Miss Martha, could you please move on to the next page? Oke. Nah, ini juga. Skill 3-4 ini tidak bisa dipisahkan. Oke. Proporsi presentasi atau proporsi keluar soal di dalam TOEFL yang berkaitan dengan tipe soal seperti ini lumayan. Oke. Nah, cuma tentang apa sih yang kita akan bahas? Sama kesesuaian antara verb dan subjek. Kita ingin mengetahui apakah si subjeknya itu singular atau plural. Nah, ini lagi. Pertama, ibu-ibu. Singular, betul sekali. Miss Anissa. Jadi is atau was. Oke. Saya sedang membalas chat dari Miss Anissa. Thank you, Miss Anissa. Nah, kedua setelah all, most, some, have, kata-kata apa sih yang kita mesti perhatikan? Ah, ini semuanya. Semua kata yang diawali oleh kata pertama, any, every, no, some, dan dua kata ini. Semuanya memiliki makna singular. Oke. Ini yang sering. Terkadang kalau saya suka memeriksa ya soal-soal latihan murid-murid saya di kelas TOEFL. Nah, ini dia. Terkadang begitu ada kata everybody, everything, everyone. Oke. Mereka langsung anggap itu adalah noun yang plural. Tidak. Jadi ingat aja. Any, every, no, some, each, dan every. Any depannya bisa anybody, anyone, anything. Every, everybody, everyone, everything. No, sama. Somebody, sama. Nah, contohnya di sini, ingat, ada tanda bintang. Berarti salah. Everybody are going to the theater. Nah, oke. Ada dimulai kata every. Okay. Berarti singular harusnya is going. Okay. Walaupun terdengarnya everybody itu megah, itu banyak, tetap aja. Jangan pedulikan. Jadi dua skill ini merupakan kedua skill yang cukup favorit buat saya. Karena emang banyak sekali keluar dari tahun ke tahun. Oke, ya saya akan hapus dulu. Boleh kita maju, Miss Martha? Oke. Sekarang kita akan praktis ya. Mungkin supaya memuat semua soalnya seperti kemarin, saya akan menjawab beberapa saja dan bisa dilanjutkan ibu-ibu dan bapak semua di rumah. Kalau nanti minta soalnya, nanti silahkan japri aja ke saya ya atau presentasinya. Oke. Common grammar mistakes.
Let's practice. Oke. Nomor 6, saya akan baca dulu soalnya. Wah, kata-katanya terkadang begitu luar biasa dan arti-artinya mengerikan. Tapi sebenarnya nggak mengerikan. Kadang-kadang practice makes perfect. Maksudnya kenapa? Terbiasa. Kita biasa mengerjakan soal, lama-lama ketahuan sendiri. Oh, paling banyak tuh keluar seperti ini tipe soalnya. Emang agak kita harus menaruh sedikit effort sebenarnya. Oke, number 6. More than half of the children in the 1,356 member district qualifies for reduced price or free lunches. Oke. Ada kata half tuh yang tadi kita bahas, diikuti oleh kata of. Berarti yang kita hanya perhatikan adalah children. Children adalah bentuk jamak dari child. Oke. Nah, kita lihat di sini. Verbnya adalah qualify. Ingat, verb tambah s hanya maaf, dan saya agak ngelag. Misalkan it atau he, saya kasih contoh subjek singular, baru diikuti oleh verb yang ditambahkan s atau es. Tapi ingat, kita sekarang di sini ngomongin children jamak. Berarti diikuti oleh verb tanpa s. Jawabannya C. Karena harus district qualify for reduced price or free lunches. Oke, kita maju ke nomor berikutnya, nomor 7. 5 miles beyond the hills were a fire with its flames reaching up to the sky. Kita ngomongin apa? Misalkan agak bingung mengidentifikasi subjeknya yang mana. Seperti yang saya bilang kemarin, beyond, kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan, memberikan kemudahan kita untuk identifikasi tentang letak misalkan. Dia adalah preposition. Preposition itu sampai dengan noun. Saya tulis dalam kurung. Nah, ini 5 miles. Oke. Nah, hati-hati lagi. Apa sih? Di mana sih letak? Walaupun 5 miles, angka in numbers, they may seem to be plural. Tapi ini sebenarnya kalimat ini hanya menjelaskan satu jarak di mana letak api itu berada. Satu jarak saja. Oke, berarti bisa di-refer sebagai it. Bukan 1 mile satu persatu kita dihitung. Tapi satu jarak yang sepanjang 5 mil. Satu jarak itu bisa saya ganti dengan it. Oke. It di mana-mana, it is atau it was. Tapi tidak pernah it dipasangkan atau singular dipasangkan dengan were. Oke. Nomor 8. Kettle drums, what were first played on horseback, were incorporated into the orchestra in the 18th century. Oke. Nah, ini kira-kira kettle drums pakai S. Were. Wah, kayaknya sudah benar nih. Oke. Nomor 8 ini sepertinya bukan, sudah ada kesesuaian antara subjek dan verb. Oke. Tapi sebenarnya yang tidak sesuai mungkin adalah ini. Sebagai tambahan daripada skill-skill yang nanti saya akan jelaskan selama hari ini, saya akan lingkari satu kata ini. Oke. Ia disebut adjective connector. Oke. Yaitu digunakan untuk menjelaskan sebuah noun. Ada 3 connector tipe ini. Yaitu what, which, that. What, which, that. Oke. Nah, what, who, which, that. Nah, who digunakan untuk orang. Oke. Which digunakan untuk orang dan benda. That juga. Nah, what di sini sebenarnya, untuk kalimat tanya, WH question sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalkan saya bisa gantikan di sini, bukan dengan what, mungkin dengan which. Atau bisa dipaksakan sedikit that. Maaf, tulisan saya agak karena susah tulis ya. Kettle drums which were first played, tapi yang pasti tidak bisa digunakan, kita tidak bisa menggunakan what. Karena what adalah kata-kata WH question. Namanya WH question, kalimat tanya. Oke. Nah, 6, 7, 8 sampai sini dulu. Nanti jika ada praktis di rumah, ada pertanyaan, silahkan aja. Bisa tanya ke saya atau Miss Martha.
Miss Martha juga strukturnya canggih sebenarnya. Oke, Miss Martha boleh maju lagi ke halaman berikutnya. Nah, skill yang berikutnya ya. Parallel structure. Oke, boleh ditunjukin aja semuanya. Nah, kalau kayak gini kan ciamik. Oke. Nah, ada dua di sini. Ketika kita ngomong tentang structure, parallel structure dengan parallel structure with paired conjunction. Yang pertama yang kolom sebelah kiri dulu. Oke. Parallel structure with coordinate conjunctions. Pertama-tama, apa itu coordinate conjunction? And, but, or. Oke, ingat itu. Nah, jika Bapak Ibu semuanya melihat di kalimat di written expression of the TOEFL test, melihat kata-kata connectors and, but, or, ya, sebelum dan sesudahnya harus same structure, harus sama. Bisa bentuknya seperti ini nomor 1, bisa bentuknya ini nomor nomor 2. Saya kasih contoh. Saya akan lingkari or-nya di sini. Kita lihat the manager, noun. The assistant manager. Sebelumnya noun, sesudah noun. Tidak bisa misalkan sebelum or itu adalah noun, tapi setelahnya adalah adjective. Misal. Contoh yang berikutnya. And. He eats and sleeps. Verb dan verb. Sebelum dan sesudahnya. Same structure again. And di sini. Sincere and nice. Adjective dengan adjective. Same structure again. Kita lihat. Sebelum dan sesudah yang berikutnya. Yang and berikutnya. In the classroom. In front of the building. Preposition, noun. Preposition, noun. Same structure again. Contoh yang terakhir. In. Not, they are not interested. Oh, sorry. Saya salah. Susah ini padnya. Maaf. In what you say or what you do. Same structures again. Nah, kira-kira yang ini terkadang suka keluar, tapi sesungguhnya favorit saya yang ini. Terkadang kita tidak memperhatikan kata-kata ini. Jadi ada beberapa kata yang tadi saya noted, ibu-ibu bapak semuanya, yang kalau perlu kita hafalin. Yang berikutnya yang perlu kita hafalin adalah kata-kata ini. Both, either, neither, not, only. Judulnya adalah parallel structure with paired conjunction. Paired. Jadi conjunction atau konektor-konektor ini sudah memiliki pair, pasangan atau soulmate-nya masing-masing. Both selalu dipasangkan dengan and. Either dengan or. Not only dengan but also. Contohnya di written expression. Akan ada kalimat misalkan menggunakan kata both. Tapi misalkan dipasangkan dengan or. Itu yang salah. Dari dulu pasti ada. Saya bisa bilang pasti ada ini soal ini. Kalau nggak 1 atau 2 pasti ada. Cuman sayang banget. Kita harus cuman menghafalkan 4 kata ini dengan pasangannya. Kalau saya salah menurut saya sayang sekali. Contohnya seperti ini. Either. Kita tahu dari rumusnya itu either pasangannya adalah or. Nah, he wants either to go by train or by plane. Pasangannya paired conjunction-nya sudah benar, tapi tidak same structure. Seperti ini lihat, yang tadi mana? Oh, in the classroom, in front of the building. Preposition bangunan, preposition bangunan atau noun. Sama, to go by train or go by ada verb, preposition noun. Verbnya tidak ada di bagian kedua ini. Tetap salah, ada bintang salah di situ. Yang berikutnya, oh ini contoh yang benar semuanya. Either dengan or, semuanya sudah betul. To go by, same structure. He wants to go either by train or by plane. Noun, kendaraan semua.
He wants to go by either train or plane. Oke, di sini yang pertama ada by train, ada by plane. Yang kedua tanpa by, sama bentuknya juga sama pula. Oke. Contoh yang terakhir, I want both this book. Ini adalah salah satu contoh dari pair conjunction yang salah. Both pasangannya adalah and. Jadi seharusnya this book and that one. Either Sam nor Sue is taking. Nah, ingat, lihat selalu mengacu ke kotak rumus. Salahnya kenapa sih kalimat terakhir? Either dengan nor sudah benar, betul misalkan, ya. Nah, tetapi kita lihat di sini. Either Sam, either seharusnya no or. Saya yang salah lihat. Oke, tulisannya kekecilan, cilik. Nornya seharusnya diganti dengan or. Nor itu pasangan jiwanya adalah dengan neither. Oke, yang berikutnya, Miss Martha, boleh kita maju ke halaman next page. Halaman next page. Apa coba? Kurang kopi saya pagi ini. Oke, yang berikutnya. Oke. Ini bisa saya bilang angin-anginan ya. Di TOEFL written experience, angin-anginan. Maksud saya angin-anginan seperti ini. Terkadang suka keluar, terkadang juga tidak. Tapi when it comes to parallel structure, saya dan Miss Martha merasa harus membahas ini sebenarnya. Nah, konteksnya dalam apa? Parallel structure dalam membandingkan. Oke, bandingkan itu biasanya ada kata-kata than atau more. Oke, sama. Bapak Ibu semuanya. Jadi sebelum dan sesudahnya harus sama same structure. Tapi setidaknya ada sedikit perbedaan, sedikit aja di sini. My school is farther than your school. Oke, kita tidak bisa menulis farther dua kali karena yang dibandingkan adalah adjektifnya. Adjektif far, near, close, old, new, long, short. Nah, maksudnya tidak bisa my school is farther than your school is farther, tidak bisa. Jadi emang harus disebut sekali. Tetapi apa yang dibandingkan harus tercantum dua kali. Maksudnya sekolah saya dengan sekolah Anda. Oke. Dan same structure. Kedua, to be rich is better. Better adalah adjektif yang dibandingkan. Then to be poor. Oke. Yang berikutnya, what is written, what is spoken. Then-nya di tengah-tengah. Understood. Nah, saya bisa mengerti lebih baik dari Anda misalkan. Di sini adjektifnya easily dan adverb menjelaskan adjektif understood. Tetap kita butuhkan ya. Dan berikutnya their car. Nah, untuk membandingkan selain daripada than atau more yang konteksnya sama misalkan, kita bisa menggunakan, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendengar, is adjective as adjective as. Sama, same structure. Their car is as big as a small house. Okay. Selain as, adjective as, bisa digunakan dengan expression ini. The same as. Renting those apartments cost about the same as leasing them. Renting, leasing, same structure. Okay. Selain as, as. Selain itu ada the same as. Yang ketiga, similar to. Okay. Contoh kalimatnya, the work that I did is similar to the work that you did. Same structure semua. Jadi kalau konteksnya kalimat itu sedang membandingkan lebih baik, lebih buruk, atau bahkan equal, okay, same structure harus diaplikasikan di sini. Okay, let's move on, Miss Martha. Oke, praktis ya. Saya akan kasih praktis di sini. Mungkin saya akan jelaskan 3 dulu ya. Atau mungkin ini saya jelaskan set yang terakhir Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Tapi nanti kita akan bahas di terakhir ya. Saya akan kasih waktu. Cuman mungkin saya akan membahas 3 atau 4 dulu di sini supaya nggak kaget nanti begitu latihannya. Oke, nomor 5. Fire extinguishers
can contain liquefied gas, dry chemicals, or watery. Oke. Dari membaca di situ ada yang sedikit janggal menurut saya. Oke. Pertama, kita harus cari kesesuaian antara subjek dan verb. Oke. Tapi sebenarnya itu semua tidak matter, tidak berpengaruh karena ada modal verb. Mau dia singular noun atau singular subject maupun plural subject, kalau ditambahin can harus diikuti oleh infinitive. Ya, infinitive itu apa? Infinitive kalau dalam bahasa saya sendiri adalah verb 1 tanpa embel-embel. Embel-embel itu maksudnya apa? Verb 1 yang nggak bisa ditambahin ing, nggak bisa ditambahin ed, nggak bisa ditambahin s, nggak bisa ditambahin es, dan macam-macam. Jadi bentuk awal verb itu. Ada have, ada has. Awalnya itu have. Jadi jangan yang pilih yang ada s. Oke. Jangan pilih ada ed, jangan pilih ada ing, dan macam-macam. Oke. Nah, berarti tidak berpengaruh subjek atau singular maupun plural. Nah, di sini lagi, Bapak Ibu semuanya, lihatlah koma. Kita memberikan kalimat ini memberikan macam-macam pilihan di antara koma itu. Kalau saya bilang noun, koma, koma. Misalkan, I like chocolate, koma, ice cream, koma, pudding, koma. Jadi saya sedang memberikan informasi apa saja yang saya suka dan semua bentuknya same structure, noun, noun, noun. Begitu juga ini. Oke. Sebenarnya noun. Ingat, noun itu bisa dijelaskan oleh adjektif. Gas apa sih? Gas cair. Ada yang gas yang bukan gas yang liquid itu cairan ya. Ada gas yang seperti udara atau tanpa tidak terlihat misalkan. Nah, ada misalkan ada boy, a smart boy, a clever boy, a diligent boy. Semua itu adalah adjective. Tapi semuanya di sini adalah koma, noun, koma. Noun juga chemicals yang dijelaskan oleh adjective dry. Or, remember, coordinate connectors, and, but, or. Jadi harus noun, koma, noun, or. Di sini juga harus noun. Tapi sayangnya, yang berakhiran Y adalah adjective. Bapak Ibu ingat aja kata rainy. Rainy day. Day. Hari yang seperti apa sih? Noun itu, nounnya adalah hari. Hari yang hujan. Anak yang seperti apa sih? Anak yang pintar. Pintarnya adalah adjektifnya. Tapi di sini diminta setelah or adalah noun. Misalkan or watery gas. Harus tetap ada nounnya. Di sini cuman adjektif saja. Jawabannya adalah day. Karena watery adalah adjektif. Ingat saja adjektif. Semua kata yang berakhiran Y adalah adjektif. Oke. Nomor 6. The US Congress consists of both the Senate as well as the House of Representatives. Oke. Kita cari kesesuaian dulu. Oke. US Congress, saya bisa ganti dengan it. It itu verb tambah s. Sudah tidak masalah di sini. Apa yang menjadi masalah? Tadi barusan dari salah satu skill yang saya bahas, ada kata both, either, neither, not only, paired conjunction. Connector atau conjunction yang memiliki pasangan. Kita tahu pasangan both itu adalah and, bukan as well as. Oke, nomor 7. The prison population in this state, now at an all-time high, is higher than any state. Oke. Ingat, yang seperti tadi. Yang dibandingkan harus jelas. Misalkan ada satu contoh, saya akan refer ke contoh sebelumnya. My school is bigger than your school. Harus dijelasin. Apa yang sedang dibandingkan di situ. Oke. Kita tahu kita sedang ngomongin the prison population. Populasi orang-orang, jumlah orang yang ada di penjara saat ini. Oke. Now at an all-time high, kita dalam kurung aja ini sebuah kondisi nih sebenarnya. Is higher than, apa? My school is bigger than your school. Iya. Di sini the prison population-nya tidak dijelaskan.
Kalau dari kalimat ini menjelaskan jumlah populasi yang ada di penjara yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Dibandingkan dengan jumlah populasi yang ada di negara bagian lain. Sorry, state adalah negara bagian, istilah untuk USA. Oke, United States of America. Satu lagi, nomor 8. Semuanya aja, nggak apa-apa. A well-composed baroque opera achieves a delicate balance by focusing alternately on the oral, visual, emotional, and philosophy elements. Oke. Koma. Nah, itu langsung tuh saya biasanya harus pasang mata ke situ. Koma. On the oral. Akhiran al adalah adjectives. Visual, emotional. Oke. Dan jadi kalau bisa saya tulis seperti ini ya. Maaf. Saya tulis seperti ini. Kita kan ngomongin elemen. Seperti tadi misalkan sebuah noun boy. Adjektif yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan boy banyak. Ada smart, ada diligent, ada tall. Semua itu adalah adjektif. Sama seperti ini. Elemen-elemen yang sifatnya apa sih? Dalam kalimat elemen-elemen oral, elemen visual, elemen emosional. Tapi berakhiran Y itu oke. Filosofi. Kata filosofi itu sendiri. My philosophy is, the adjective form of philosophy is philosophical elements, bukan philosophy. The philosophy of John Dewey, noun. Tidak bisa noun. Jawabannya D. Nomor 9. Manufacturers may use food additives for preserving, to color, to flavor, or to fortify. Koma lagi, paling banyak nih. To color, untuk melakukan sesuatu, untuk memberi warna, untuk memberikan rasa, untuk menguatkan. Nah, di sini kenapa beda sendiri? Seharusnya juga harus sama dengan ketiga bentuk yang lain sebagai contohnya. Additive, to preserve, to color, to fortify foods. Number 10. A bankruptcy may either be voluntary nor involuntary. Either pasangannya hanyalah or. Pasangannya nor apa? Bukan either, tapi neither. Karena either-nya tidak digarisbawahi, berarti yang salahnya adalah ini. Nah, let's try to put this into practice. Miss Martha, yang terakhir, halaman terakhir, kami sudah menyiapkan soal latihan untuk Bapak Ibu semuanya. Ada 4 soal di sini. Monggo, silakan. Seperti yang kemarin di chat group, mungkin langsung aja 4-4-nya deh. Misalkan 7 jawabannya apa, nomor dengan langsung jawabannya. Nanti kita akan discuss, kita akan share bareng. Kalau misalkan boleh, mungkin saya akan sesekali boleh nanya ke Bapak Ibu semuanya supaya kita bisa sharing jawabannya. Kalau jika ada waktu, ya. Silakan Ibu Bapak. Di chat ada pertanyaan, boleh dicek dulu. Siap. Nah, pertama nomor 10 tadi harusnya yang yang uncountable dianggap singular. Ya, betul sekali. Uncountable dianggap singular dan pasangannya itu either is atau was. Yang nomor 10 tadi yang nomor 10 boleh balik lagi Miss Martha. Suaranya hilang Miss Martha, di mute. Sorry, ya ternyata ini private ya. Ini ada pertanyaan yang same structure itu kata yang setelah either dan lain-lain itu ya. Same structure, thank you. Same structure adalah maksudnya strukturnya harus sama. Maaf ya, saya bikin coret-coretan di sini ya Bu ya.
kata-katanya itu. Betul. Jadi misalkan seperti ini ya. Kita membahas misalkan balik sedikit tentang coordinate connectors ya. Coordinate connectors and, but, or. Oke. Misalkan di sini sebelum ya dan sesudahnya. Saya singkat same structure itu dengan SS aja ya, Bu ya. Oke, same structure. Jadi apapun itu konteksnya, apakah coordinate connectors, apakah tentang membandingkan, same structure maksudnya kalau di sini noun itu di sini juga harus noun. Ya. Jadi coordinate connectors di antaranya. Dan kalau misalkan kata-kata kalimat yang digunakan untuk membandingkan, kata-kata ini then kalau lebih besar, lebih kecil, lebih apa daripada apa. Nah, kita membandingkan dua hal pastinya. Jadi contoh misalkan my school, contoh yang paling simple. Is farther, ini then-nya di tengah-tengah. Your school, same structure bentuknya. Noun, noun. Di antara kata-kata ini. Oke. Nah, lihat di sini, ini kotaknya adalah rumusnya. Nah, kayak gitu. Jadi, then setelah itu ada kata-kata yang kurang lebih artinya sama, as titik-titik as, atau the same as, atau similar to, yang contohnya ada di sini semua. Betul sekali. Oke, kita boleh majukan. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat aja. Oke, nah, ke sini silahkan Bapak Ibu semuanya, atau mungkin masih tetap Ibu-Ibu, keempat nomor dicoba dulu sendiri, nanti kita akan share jawabannya bareng-bareng. Oke, kita akan bahas. Mungkin saya akan sedikit berikan waktu. Ibu Melia keluar ya? Oke, mungkin sambil ditulis jawabannya mungkin supaya cukup waktunya, saya akan mulai aja ya. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya yang sudah selesai mengerjakan bisa di cross check jawabannya. Oke, karena ada beberapa info lagi nanti akan dijelaskan oleh Miss Martha. Oke, number 7. Wah, kalimatnya panjang sekali. In 1870, the Attorney General was made head of the Department of Justice, given an enlarged staff and endowed with a clear-cut law enforcement function. Oke, kita lihat di sini. Oke, was made. Oke, kesesuaian antara subjek dan verb. Attorney General, he di sini, atau bisa she mungkin ya. Di sini ya pasangannya benar, either is atau was. Karena di sini adalah singular object, singular noun. Kita tidak bisa menaruh are atau were. Nah, dilihat dari kalimatnya. Si orang ini given an enlarged staff. Okay. Ini adalah noun. Staff yang seperti apa sih? Staff yang sudah diperbesar. Okay. Yang sudah dibentuk dengan sejumlah orang-orang dengan jumlah yang banyak. Okay. And endow with, jadi saya bisa bilang si Attorney General itu dilengkapi oleh staf yang telah dikutak-atik dalam dua hal di sini. Pertama, yang sudah di-enlarged, jumlahnya, pasif, verb 3. Okay. I open a window, the window was opened by me. Selain diberikan staf yang sudah diperbesar, si Attorney General ini juga diberikan staf yang sama yang bisa menyediakan, bisa menciptakan ya, kurang lebih cocok dalam kalimat ini, menciptakan fungsi-fungsi
yang berhubungan dengan hukum yang baru. Maksud saya, yang ini harus bentuknya sama karena ngomongin hal yang sama. Kita lihat kalimatnya. Staff yang diperbesar dan dilengkapi dengan a clear-cut enforcement function. Oh, menjelaskan fungsi. Fungsi-fungsi yang sudah dilengkapi. Dilengkapi, equip kurang lebih sinonim dari endowed. Tapi dilengkapi passive voice. Berarti verb 3. Seharusnya endowed sama. Enlarged staff and endowed with clear-cut law enforcement functions. Nomor 8. Mohon maaf, saya hapus dulu ini catatan saya. The General Sherman. Oh, ada yang sudah jawab. Thank you. Okay, good. Okay, thank you. Miss Anissa. Okay, nomor 8 coba kita lihat di sini ya. The General Sherman tree, the largest of all the giant sequoias, are reputed to be the world's largest living thing. Oke, kita lihat di sini. 8 ya. Nah, mungkin ada yang menjawab. Mungkin saya jelaskan dulu ini. Oke. Misalkan seperti tadi. Oh, ini pulpennya. Sorry semuanya. Oke. Smart. Saya kasih contoh. Satu noun yang simple. Boy. Ingat. Kata yang menjelaskan, memberikan penjelasan lebih tentang sebuah kalimat kata benda, adalah adjective. Boy yang seperti apakah dia? A smart boy. Nah, kita kalimat ini menjelaskan tentang sesuatu. Sesuatu yang seperti apa? What kind of thing? Living thing. Hati-hati. Adjectives juga bisa berakhiran dengan ing. Jika Bapak Ibu ingat kemarin skill keempat yang tentang verb 3, okay, atau verb ing, past participle, present participle, okay, tidak semua verb ing berfungsi sebagai verb saja. Dia adjective. Living thing, living creature, sering di film-film seperti itu. Jadi ini adjective dengan noun. Tapi yang menjadi masalah di sini, yang lebih kita harus pasang mata adalah the General Sherman tree. The General Sherman tree. Tapi kenapa ini is reputed. Dilaporkan adalah sebagai pohon yang terbesar di dunia. Satu jenis, satu tipe pohon. Bukan semua jumlah pohon yang dinamakan General Sherman tree. Nomor 9. The skeleton of a shark is made of cartilage rather than ini salah satu pertanyaan yang tadi nih. Same structure. Rather than. Kalau ada kata rather than di sini, rather itu, rather itu adalah adjektif, tulis aja dalam kurung. Karena sebenarnya tidak ada masalah rather dengan than. Tapi yang kita perhatikan adalah sebelum dan sesudahnya. Kalau kalimat ini saya terjemahkan, sebuah tengkorak dari seekor ikan hiu terbuat dari cartilage dibandingkan dengan tulang, dibandingkan dengan bahan tulang. Let's take a look. Made of apa? Cartilage. Same structure. Ingat, your school is bigger than my school. Tidak same structure di sini. Di sini adalah noun, ing tanpa di depannya tanpa to be adalah adjective dan noun. Harus noun. Ini bolpennya struggle banget, maaf. Nomor 10. At least one sample of each of the brands contains measurable amounts of aflatoxin, and there is 3 which exceed the maximum. Ada jawabannya di sini. Which exceed, yang mana melampaui jumlah maksimum. Kemungkinan kalau diterjemahkan dan dilihat dari kalimatnya, which biasanya either diikuti subjek atau verb. Tapi sebenarnya ada yang masalah di sini.
there is a car. There are 3 cars. Nah, yang salah adalah yang is kecil ini. Oke, karena jumlahnya setelahnya menjelaskan jumlah tentang sesuatu yang sifatnya plural. Oke, so itu adalah skill-skill yang menurut kami dan emang saya pribadi juga bilang paling banyak keluar di written expression, oke? Terutama yang tadi saya bilang dengan indikasi dengan kata-kata favorit, dipelajari, diingati lagi kata-kata yang misalkan di depannya almost, some, have, itu banyak sekali. Dan paired conjunction, either, or, both, and, not only, but also, itu semua juga banyak sekali keluar. Yang lain-lainnya pasti berhubungan juga dengan mencari kesesuaian antara subjek dengan verb-nya. Subjeknya itu kalau singular, verb-nya juga harus singular, dan begitu sebaliknya. Subjeknya kalau misalkan subjek plural, kita harus mencari verb yang plural pula. Oke, ingat lagi kalau di situ ada prepositional phrase. The key in my rooms, in our rooms, jangan perhatikan rooms-nya, tapi key-nya. Okay? Karena ada in sebelum rooms. Oke, jadi itu mungkin yang bisa kami bahas hari ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, of course I would like to apologize, and I would like to give the floor back to Miss Martha. Thank you, Miss Martha. Oke, thank you Mr. Doni. Nah, yang perlu diingat adalah letak S. Nah, saya suka bilang ke murid-murid saya, satu S itu bisa menentukan masa depan kita. Gitu ya. Kita harus perhatikan di mana letak S, di subjek atau di verb. Gitu. Jadi itu sangat berbeda jauh sekali, apalagi untuk strukturnya TOEFL. Letak S itu sangat menentukan salah benarnya jawaban kita. Nah, jadi kita harus karena kita punya sebuah tujuan, kita harus punya activity atau effort untuk mencapai tujuan kita. Setelah kita lakukan effort, kita ada feedback. Feedbacknya apa? Bisa berupa kita latihan soal dulu, lalu kita lihat benernya berapa, salahnya berapa, di mana yang kita masih kurang, di situ yang kita lebih banyak belajar. Gitu. Nah, karena ada pepatah Jepang yang mengatakan vision without action is daydream. Action without vision is nightmare. Jadi kalau kita punya visi, punya tujuan, kita harus melakukan aksi atau effort untuk mewujudkannya. Nah, salah satu upaya kita untuk melakukan aktivitas atau effort, kita bisa les dulu kalau kita punya waktu yang lebih panjang. ILP Cikini lagi punya promo, pay to get extra one, bisa belajar bertiga, bayarnya hanya untuk 2 orang, atau belajar 3 term, tapi bayarnya hanya 2 term. Gitu ya. Lalu kalau kita belum yakin, karena TOEFL ITP lebih mahal daripada prediction, kita coba yang prediction dulu hanya untuk melihat kita bagus udah kuat di mana, kita masih perlu banyak belajar di skill yang mana. Gitu. Di part yang mana? Bagian listening kah, reading kah, atau structure. Nah, ini yang kita bisa belajar di TOEFL e-prediction online test gitu ya. Mumpung lagi 88.000 karena biasanya harganya di atas 100 gitu ya. Kemudian yang kalau kita sudah yakin, nah ini yang diminta, tes-tes yang diminta adalah ITP. Untuk November dan Desember ini kita ada yang offline dan ada yang online gitu. Jadi tahap-tahapnya seperti itu. Kita belajar dulu persiapan, kita prediction untuk ngetes, mendapatkan feedback di mana yang perlu kita tingkatkan atau yang mana kita sudah bagus, lalu baru kita real testnya. Kalau kita punya banyak waktu. Tapi kalau tidak, ya kita langsung aja ITP. Oke, nah terima kasih. Sedemikian jauh pembahasan kami.
Kalau ada pertanyaan atau mau minta tadi soal yang selengkapnya, boleh di WhatsApp ke kami. Ini nomor kami, boleh dicatat, boleh difoto, silahkan saja. Ya, saya akan stop share. Ya, ya, terima kasih juga Mbak Anissa, gitu ya. Oke, selamat siang. Sampai jumpa di sesi terakhir minggu depan untuk reading. Ya, minggu depan kita akan membahas reading. Oke, demikian sekian sesi kita hari ini. Selamat siang. Siang Bapak Ibu, terima kasih.